Shalom anak-anak kelas 4, jumpa lagi bersama dengan Memita dalam video pembelajaran. Mem berharap selama belajar di rumah kalian tetap menjaga kesehatan ya. Nah anak-anak, pada video kali ini kita kembali belajar pada tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang memengaruhi alur. Tokoh tambahan mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Ayo simaklah cuplikan cerita berikut. Sesampainya di rumah, Putri Tangguh pun beristirahat dan tertidur. Ia bermimpi bertemu sebutir beras yang kemudian berubah menjadi sosok kakek tua. Putri Tangguh pun terkejut. "Kau sudah membuang-buang beras rezeki pemberian Tuhan, Putri Tangguh. Kau akan melihat akibatnya," ucap kakek tersebut. Keesokan harinya, Putri Tangguh pun menengok sawahnya. Ia pun terkejut, sawahnya sudah mengering dan rusak. Seketika ia menangis dan menyesal. Ia pun berjanji tidak akan menyia-nyiakan rezeki yang ia dapatkan. Nah, anak-anak, berikut adalah tokoh dan peran tokoh dalam cuplikan cerita tersebut. Tokoh Putri Tangguh berperan sebagai tokoh utama yang bersifat boros, mudah marah, dan sombong. Sedangkan tokoh kakek tua berperan sebagai tokoh tambahan yang bersifat baik dan suka menasehati. Berikut menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun ada juga tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita sampai akhir. Ketika membacanya, fokuskanlah pada alur dan konflik yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Nah, anak-anak, ayo simaklah cuplikan cerita berikut. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Pradasita Kamulan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Batur Kundalawangi. Raja tersebut terkenal sangat tidak adil kepada rakyatnya. Dia sering membebankan pajak berupa uang yang berlebihan terhadap orang-orang miskin di kerajaannya. Nah, anak-anak, pada cuplikan cerita di atas, tokoh adalah Prabu Batur Kundalawangi. Tokoh Prabu Batur Kundalawangi memiliki sifat tidak baik. Berikut mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis.
Tokoh tambahan hanya sesekali muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan juga tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Berikutnya menjelaskan peran tokoh dalam teks fiksi. Nah, anak-anak, ayo ingat kembali peran tokoh dalam suatu teks fiksi. Ada tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis, tokoh antagonis, ataupun tokoh tambahan. Ketiganya dapat dibedakan dari kemunculannya pada alur dan konflik dalam cerita. Ayo perhatikan cuplikan cerita teks fiksi berikut. Si Tengah kebingungan sementara angin masih bertiup kencang, menerbangkan lebih banyak lagi atap pondok mereka. Ia menoleh ke kamar kakak tertua, tapi kamar itu kosong. Mungkin kakak masih berada di kebun, batinnya. Ayo kita cari kakak. Ia pun menggandeng si bungsu pergi ke kebun. Nah, anak-anak, pada cerita tadi, si Tengah berperan sebagai tokoh protagonis karena berada di dalam konflik dan alur cerita. Sedangkan tokoh kakak berperan sebagai antagonis yang menjadi lawan main si Tengah. Dan si bungsu adalah tokoh tambahan yang menjadi penghias cerita. Berikut mengidentifikasi tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh utama yang dapat berperan sebagai protagonis dan antagonis dan tokoh tambahan. Tokoh protagonis bisa memiliki watak yang baik, lemah lembut, atau bahkan sombong dan tidak peduli. Tokoh antagonis juga bisa memiliki watak berbeda dengan tokoh protagonis. Kamu dapat mengidentifikasinya setelah membaca suatu cerita sampai akhir. Berikut menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Pada teks fiksi, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang sama ataupun berbeda. Para tokoh teks fiksi berupa fabel juga memiliki peran dan watak. Misalnya, dalam cerita Si Kancil dan Buaya, Kancil berperan sebagai tokoh protagonis yang berwatak cerdik. Dalam cerita rakyat, Bawang Merah dan Bawang Putih, di mana bawang merah berperan sebagai antagonis. Peran dan watak tokoh tersebut dapat kita ketahui dan sampaikan dengan cara menulisnya di kertas terpisah. Nah, anak-anak, itulah materi yang dapat Mem sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mem berharap materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.